Halo, jumpa lagi dengan saya Insan Gunawan. Saya akan kembali berbagi tips Autodesk Inventor. Kali ini dengan tema sketching, yaitu 3 Essential Sketching Tips, di mana saya akan berbagi 3 tips dasar yang cukup penting atau bisa sangat berguna untuk membuat sebuah sketch yang baik. Langsung saja, pertama yaitu klik, hold, and drag. Jadi bagaimana kita memanfaatkan tombol mouse kiri kita, diklik kemudian kita tahan kemudian digeser, yaitu bisa untuk membuat, pertama itu membuat arch langsung pada perintah line. Jadi dengan perintah line kita klik, hold, kemudian kita geser, akan langsung membuat sebuah arch. Nah, ini kita akan coba praktekkan. Di sini saya akan membuat sebuah sketch di Autodesk Inventor di bidang XY seperti ini. Kemudian saya gunakan perintah garis, misalnya titik pusat ini silahkan ditarik seperti biasa ya, garis seperti ini. Ya, misalnya saya klik di sini. Nah, kemudian saya akan coba membuat art langsung dengan klik di sini, tahan, kemudian geser. Nah, perhatikan. Dia langsung melengkung ya, membuat tali busur dan ada tanda plus, tanda sumbu gitu kan. Perhatikan kalau saya tarik ke atas gitu belok kiri, nah lengkungnya seperti ini. Saya tarik ke kanan seperti ini. Kemudian kalau ke bawah seperti ini gitu kan. Jadi ikutin arah sumbunya itu. Kemudian saya klik di sini, saya buat garis lagi. Kemudian saya akan buat lagi di sini, klik, tahan. Nah, seperti ini ada tandanya. Jadi ikutin garis sumbunya itu untuk membuat lengkungan. Saya buat di sini. Nah, tidak harus selalu garis, bisa juga langsung di sini. Klik. Jadi 2 kali atau terus-menerus membuat lengkung dengan perintah garis juga bisa gitu kan. Saya buat garis lurus lagi. Klik di sini, saya buat lagi ke bawah. Nah, seperti ini. Karena saya ngikutin arah sumbu ke bawah jadinya begini. Tapi kalau ngikutin yang ke kiri, seperti ini jadinya. Saya coba buat ke bawah saja, seperti ini. Nah, seperti ini. Klik. Baru saya jadi close line. Nah, ini adalah tips untuk membuat garis menjadi lengkung dengan perintah lain tanpa harus berpindah ke perintah arts gitu kan. Jadinya seperti ini. Ya. Kemudian tips berikutnya sama, masih klik, hold, and drag juga, tapi untuk membuat tangent line. Jadi saya akan membuat garis dari sebuah lingkaran, dia langsung bersinggungan langsung dengan menahan tombol klik kemudian kita geser mouse-nya gitu kan. Nah, caranya seperti apa? Mari kita lihat juga. Saya misalnya membuat lagi lingkaran sebelah sini ya. Oke, saya buat lingkaran misalnya di sini. Kemudian saya buat garis, saya klik tahan, perhatikan. Nah, seperti ini dia akan selalu bersinggungan sempurna atau tangan sial terhadap lingkaran tersebut. Terserah tarik endpointnya mau kemana, mau ke ujung garis ini misalnya, atau mau cari tangannya sebelah mana, mau ke endpoint sini bebas, atau klik saja di layar seperti ini. Contoh aplikasinya misalkan membuat slot atau tali puli misalnya gitu ya, saya hapus dulu. Nah, saya ingin menghubungkan dua buah lingkaran ini dengan sebuah garis yang tangan sial. Saya klik, tahan, kemudian saya hubungkan sampai ada tanda constraint tangan sialnya, gitu kan. Nah, seperti ini. Saya klik di sini, tahan. Jadi dari arah sana ke bawah juga bisa. Seperti ini, ada tangan sial constraintnya, seperti ini. Nah, jadi kita akan menghemat step, tidak harus lagi menggunakan tangan sial untuk apa namanya constraint, tangan sial constraint, sehingga akan kita lebih cepat membuat sketch yang baik. Tips selanjutnya masih di klik, hold, and drag ini, yaitu untuk membuat atau kita pakai pada proses trim atau extend gitu kan. Bisa tahan kemudian kita geser mouse-nya untuk memotong objek yang berpotongan. Nah, kita coba praktekkan. Saya buat dulu aja sebuah poligon di sini. Saya buat segi 6. Kemudian oke, seperti ini. Saya buat lingkaran di sini. Oke. Cukup segini ya. Kurang lebih. Kemudian saya akan buat slot. Yang ini aja agak sedikit panjang, nggak apa-apa. Nanti kita geser.
Oke, lebarnya segini, panjangnya saya geser dulu. Oke, cukup. Nah, kita akan coba praktekkan ya, klik and drag-nya untuk perintah trim. Saya gunakan perintah trim. Biasanya ini seperti ini, belum saya geser. Ini saya klik biasa langsung kan. Biasanya seperti ini. Tapi kalau kita geser, trimnya aktif, klik di sini. Kita coba aktifkan dulu, klik di sini. Nah, yang kepotong seperti ini. Kalau yang biasa pakai AutoCAD ini seperti pakai fan selection ya. Sama, berlaku juga di Inventor seperti ini. Kita lepaskan, kepotong. Bagian dalam kita coba klik, drag. Nah, dia kepotong juga. Seperti ini. Semua yang dilewatinya akan dipotong gitu kan. Nah, sepertinya. Ya, kalau sisa misalnya agak kesulitan ya kita bisa lakukan delete seperti ini juga boleh. Nah, ini udah jadi. Nah, itu berlaku juga pada perintah extend gitu kan. Kita bisa lakukan drag ini untuk extend objek. Misalnya saya buat deh beberapa garis ya. Saya buat dulu beberapa garis di sini. Nah, kemudian kita extend. Saya buat ini, kemudian klik drag. Nah, dia langsung panjang. Gitu kan. Sekaligus tanpa harus kita klik satu-satu. Nah, misalnya yang ini juga saya drag gitu kan. Jadi dia. Nah, nyambung seperti itu. Jadi bisa menghemat langkah. Selanjutnya klik hold and drag ini bisa digunakan untuk membuat sebuah sketch langsung pada bidang hanya dengan satu langkah. Biasanya kita kan membuat work plan dulu baru buat sketch di atas work plan itu kan. Nah, oke, kita coba praktekkan. Kita buat dulu aja ya partnya. Part 3 dimensinya, kita buat dulu sebuah box. Oke. Kita buat dulu box. Nah, nanti kita ambil permukaannya aja ya. Nah, biasanya kita membuat work plan dengan perintah plan ini. Kita klik pada permukaannya, kita geser gitu kan. Ups, maaf. Saya ulangi lagi. Saya buat work plan, saya geser seperti ini. Kemudian oke. Nah, baru kita buat sketchnya gitu kan di atas work plan ini. Ini yang biasanya dilakukan. Nah, kita akan membuat seperti ini tapi bukan dengan perintah plan tapi langsung dengan perintah 2D sketch-nya ini, membuat 2D sketch. Kita langsung klik di situ, nggak bukan di work plan, di sini aja. Klik di permukaan ini nantinya kita lakukan ya, klik, tarik, klik, tahan, tarik. Nah, seperti ini gitu kan. Akan ada jaraknya 9 mm. Oke. Nah, jadi langsung otomatis sketchnya. Satu langkah udah ada work plan dan sketch. Kalau cara lama misalnya tetap aja work plan misalkan di atas ini kan. Nah, misalnya begini, udah kita harus bikin sketch lagi. Tapi kalau pakai perintah sketch langsung kita boleh tarik ke kiri ke kanan bebas. Misalnya ke kanan lagi nggak apa-apa ya. Nah, dia tinggal masukkan jaraknya. Kalau mau ke kiri ya tinggal masukkan jarak negatif, dia langsung ke kiri. Seperti ini aja. Jadi hanya satu langkah bisa membuat sketch di atas work plan. Itu tips yang pertama, klik, hold, and drag. Kemudian essential tips lainnya yaitu fully constrained sketch, di mana kita sebaiknya selalu membuat sketch yang fully constrained ya. Nah, untuk memastikan objek kita atau sketch kita itu fully constrained ada beberapa cara, yaitu pertama alat bantunya menggunakan degree of freedom atau DOF ya. Nah, ini mungkin kurang familiar banyak orang, tapi ini akan sangat membantu sebenarnya kalau kita pakai ya. Kita coba. Saya hapus dahulu ini sampelnya, sebentar. Oke, saya akan buat sebuah lingkaran supaya dipahami mudah ya. Degree of freedom itu seperti apa? Saya buat lingkaran di pusat ini. Klik di sini, saya tarik tanpa memberi dimensi dulu ya. Nah, kemudian saya tampilkan degree of freedom-nya di sini. Klik pada tombol ini. Nah, ada tanda panah merah seperti ini bahwa degree of freedom-nya cuma ada satu ini, yaitu ukuran dari lingkarannya. Jadi ini tinggal dikasih dimensi aja secara posisi, karena dia udah pas di tengah, jadi degree of freedom cuma tinggal satu aja. Saya beri dimensi maka dia akan hilang lengkap. Warnanya pun perhatikan, warna lingkaran menjadi ungu gelap ya, artinya itu fully constrained objeknya gitu kan. Nah, di sini udah dilihat fully constrained gitu kan. Jadi objeknya sudah bagus gitu kan, sudah baik. Nah, kemudian saya misalkan lingkarannya nggak pas di titik pusat, nggak ada. Ini berapa sih degree of freedom-nya gitu kan? Ini kan dilihat butuh 3 dimensi atau 3 constraint dibutuhkan gitu kan.
Nah, coba saya akan tampilkan kebutuhan tiga dimensi ini, saya tampilkan berdasarkan degree of freedom-nya. Nah, perhatikan kalau tadi hanya diameternya saja, sekarang di tengahnya pun ada tanda juga gitu kan, tanda bisa bergerak ke atas, ke kiri, ke kanan gini. Nah, coba saya beri ukuran dulu ya ke titik pusat sini misalnya. Perhatikan degree of freedom-nya. Nah, dia hanya bisa ke atas ke bawah gitu kan. Degree of freedom-nya dan juga radiusnya atau diameternya. Kemudian saya beri lagi dimensi, posisi ke sini, ke atasnya misalnya. Kemudian yang ada adalah tinggal degree of freedom-nya atau satu dimensi dibutuhkan. Perhatikan itu untuk ukuran lingkarannya itu, diameter atau radiusnya itu. Nah, maka sudah selesai, sudah fully constraint, lingkaran pun warnanya berubah ya. Coba kita buat objek yang sedikit eh, agak berbentuk lain, misalnya seperti ini, maka ketika kita tampilkan, nah banyak sekali ya. Nah, yang dibutuhkan itu sebenarnya segini gitu kan. Ada butuh 6 untuk fully constraint itu gitu kan. Jadi degree of freedom-nya kelihatan mana aja gitu kan. Bisa klik kanan di sini, show of degree of freedom gitu kan. Seperti itu. Oke, itu degree of freedom. Kemudian tools yang kedua yaitu menggunakan automatic dimension and constraints. Jadi kita bisa menggunakan pemberian dimensi secara otomatis pada sketch gitu kan. Contohnya seperti apa? Coba saya hapus dulu ini. Oke, nah misalnya ini ada dimensi. Nah, kita hilangkan dulu ya degree of freedom-nya, ada kurang satu dimensi lagi yang dibutuhkan. Nah, maka saya akan gunakan automatic dimension misalnya seperti ini. Ada satu dimensi lagi yang dibutuhkan. Kemudian saya akan coba pilih curve-nya. Oh, tidak terdetek ya. Oh ya, hubungannya harus dengan titik pusatnya ya. Sebentar. Saya pilihnya dengan titik pusatnya. Oke, nah dengan titik pusatnya dia apply. Nah, dia memberi ukuran dengan demikian warna sketchnya jadi ungu, statusnya sudah fully constraint. Di kanan bawah juga sudah nampak ya. Ini udah statusnya fully constraint. Sudah bagus sketchnya. Coba akan saya buat lagi misalnya bentuk lain ya. Saya akan buat dulu misalnya begini. Oke, nah saya akan buat automatic dimension ya. Kita coba, kita udah punya bentuk seperti ini. Automatic dimension di situ dibilang butuh 4 dimensi, kita klik. Oke, maka dia langsung fully constraint. Dia memberikan dimensi langsung secara otomatis dengan cepat. Nah, seperti ini. Kasusnya kita bisa gunakan ini ketika kita mendesain sketch yang agak rumit ya. Kadang kita menemukan kok ini udah perasaan udah dikasih dimensi semua tapi kok boleh fully constraint juga. Nah, kita bisa menggunakan automatic dimensi sama constraint ini. Yang mana ya? Nanti akan ditampilkan dimensi yang belum terlampirkan atau dibutuhkan untuk menjadi fully constraint seperti itu gitu kan. Itu bisa digunakan pada yang rumit gitu kan, seperti itu gitu ya. Itu gunakan automatic dimension. Nah, coba saya kasih contoh lain ya. Misalnya saya membuat simbol plus gitu kan. Kalau logo PMI misalnya saya kasih constraint dulu, geometric constraint bahwa ini dimensinya udah sama. Oke, lebarnya ini sama semua ya. Oke. Kemudian jarak ini. Nah, perhatikan ini udah fully constraint ya. Kemudian kita lakukan editing misalnya karena garis ini harusnya nggak ada gitu kan, supaya nanti extrude-nya bisa sekali klik gitu kan. Nah, perhatikan warna objeknya juga menjadi biru, tidak ungu lagi, dan statusnya di bawah pun ini belum fully constraint, masih dibutuhkan beberapa dimensi lagi kan. Nah, kita bisa lakukan constraint manual bisa, misalnya ini sama gitu kan, panjangnya bisa seperti ini. Di bawah pun statusnya terus gitu ya berkurang kebutuhan fully constraint sampai kita misalnya tinggal satu dimension
needed gitu kan untuk konsen ini yang mana nih ya, perasaan ini udah semua tapi kok warnanya belum ungu gitu kan. Oh iya masih goyang tapi yang mana ya dimensi yang mana yang yang harus diberikan. Kita bisa gunakan automatic dimension and constraint ini gitu kan. Kita gunakan otomatis. Nah, seperti ini, wah dia langsung solve. Dia memberikan constraint tegak lurus di bidang situ. Jadi ini solve gitu kan, sudah fully constraint. Jadi itu bisa kita gunakan ya, automatic dimension ini. Baik di awal seperti tadi yang huruf L tadi itu langsung 4 dimensinya muncul, atau ketika kita kebingungan mana nih satu dimensi lagi yang belum diberi gitu. Kemudian untuk fully constraint selanjutnya kita bisa menggunakan sketch ductor gitu kan. Sketch ductor ini bukan hanya untuk fully constraint saja, tapi bagaimana kita membuat sketch yang sehat, yang baik gitu kan. Oke, kita coba contohnya misalnya di sini ya, kita akan buat atau yang ini aja langsung kita periksa. Coba di sini klik kanan saja. Di sini ada sketch ductor, kita diagnosa. Oke, dia bilang oh tidak ada problem, memang ini udah baik gitu, sketch yang baik gitu kan. Nah, contohnya ini. Nah, kemudian saya akan membuat lagi sebuah sketch misalnya seperti ini. Sebuah prisma misalnya gitu kan. Ini sebenarnya nggak close ya. Kemudian kita coba close-nya itu membuat lagi garis dari sini. Nah, ini seolah-olah close profile ya, karena kalau kita extrude misalnya itu tidak kelihatan, dia sepertinya baik-baik saja gitu kan, bisa di extrude gitu kan. Tapi sesungguhnya ini akan ada masalah sih gitu kan kalau kita lanjutkan lagi. Nah, kadang-kadang muncul error gitu kan. Nah, yang sebaiknya yang kita lakukan adalah kita gunakan sketch ductor untuk memeriksa ternyata ini sudah close tapi ada masalah. Apa sih masalahnya di mana? Kita klik kanan sketch ductor gitu kan. Kemudian kita diagnosa objeknya, kita oke, maka akan tampil nanti. Nah, seperti ini ada 3 permasalahan, kita klik lihat di sini gitu kan. Nah, kita klik satu-satu, nanti di highlight di objeknya tuh. Seperti ini. Kemudian selanjutnya langkah selanjutnya kita tinggal next saja. Maka sketch ductor akan menyarankan seperti apa sih tindakan yang harus dilakukan. Seperti ini. Oke, disarankan untuk edit sebenarnya gitu kan. Oke, kita lakukan saja, finish. Nah, gitu kan. Mau dikasih ini nggak coincident constraint, katanya kan disarankannya seperti itu, boleh, yes, dia dikasih gitu kan. Tapi tetap masih belum fully constraint kan, artinya memang bermasalahnya di sini udah ketemu. Kita melakukan manual juga nggak apa-apa, klik gitu kan. Kita coincident constraintnya manual, titik ini ke titik ini. Nah, kemudian saya lakukan lagi sketch ductor. Nah, perhatikan, nah ini adalah sketchnya sudah sehat. Oke, ini untuk supaya objek kita bisa fully constraint dengan baik itu dengan sketch ductor tinggal dibeli dimensi aja itu kalau udah sehat seperti itu ya. Kemudian kita masuk tips yang ketiga yaitu construction and center line. Nah, construction ini perlihatkan maksudnya garis putus-putus gitu ya, biasanya pada buat PCD gitu kan. Nah, ketika kita extrude gitu, ini tidak akan terbaca, dia construction jadi istilah garis bantu ya kalau bahasa Indonesia mungkin. Ini construction ini sebagai garis bantu untuk membuat PCD atau diameter lubang gitu kan dari lingkaran ini gitu kan. Nah, itu bisa kita gunakan construction line. Sementara center line ini aksis ya, sumbu tengah. Kita bisa memberi nanti untuk part-part yang di revolve. Kita coba misalnya di sini saya punya lingkaran. Oke, lingkaran sebagai lingkaran luarnya. Kemudian saya offset aja ya untuk membuat PCD. Offset. Oke, kemudian saya buat lingkaran kecilnya gitu, lubang bornya misalnya gitu kan. Nah, untuk merubahnya dia menjadi construction line yang dalam ini adalah yang saya lakukan. Coba kita cek dulu ya. Kalau kita extrude dia akan terbacanya langsung kan seperti itu gitu kan. Nah, maka saya ganti yang lingkaran dalam ini menjadi construction line ya. Nah, klik tuh. Dia menjadi putus-putus garisnya, ini berubah gitu kan. Kalau saya extrude, nah dia nggak kebaca langsung tembus gitu kan.
Seperti itu construction line. Jadi bisa kita gunakan sebagai garis bantu. Nah, contohnya di sini juga ini udah banyak construction line yang tadi otomatis dibuat oleh inventor ya. Ketika kita membuat bentuk rectangle ini ada construction line-nya, dia tidak terbaca ketika di extrude kan. Atau buat slot gitu kan. Itu juga ada construction line-nya gitu yang garis putus-putus itu. Nah, dia tidak terbaca kalau di extrude nanti atau mau dijadikan fitur gitu, dia tidak terbaca. Nah, kalau kita mau kita klik dulu aktifkan, maka setiap kita membuat construction line, setiap membuat line dia akan jadi construction line kalau kita aktifkan dulu tombolnya, dan ini tidak terbaca gitu. Nah, kalau extrude kan cuma yang garis-garis tegasnya aja, garis luarnya saja. Seperti itu. Jadi kalau kita aktifkan tombol construction-nya sebelum membuat line, maka yang setiap kita membuat line dia akan menjadi construction line. Gitu kan. Oke, kita coba yang center line ya. Atau gini, aplikasinya dulu. Saya coba buatkan ini semuanya jadi construction line. Saya akan buatkan contohnya. Contoh aplikasi construction line nih, kita akan membuat sebuah objek misalnya bentuk L, dan saya ingin L ini selalu di tengah gitu kan. Misalnya seperti ini. Saya buatkan, kemudian saya constrain agar sama dengan garis yang saya buat construction lainnya. Saya jajarkan, saya constrain sejajar seperti ini. Kemudian saya beri dimensi. Oke. Kemudian satu lagi saya beri dimensi untuk bentuk L-nya ini, tebal L-nya. Kemudian saya yang construction-nya saya beri dimensi ya. Tingginya, kemudian juga lebarnya. Oke. Nah, ketika saya edit, misalnya yang lebar sini saya edit, nah dia akan ngikutin gitu kan, bentuk L-nya itu yang garis utamanya ngikutin. Seperti itu. Dan ketika kita extrude, yang terbaca ya yang hanya yang L-nya itu, atau langsung terbaca hanya yang L-nya. Jadi itu kegunaan construction line, dia tidak akan terbaca ketika akan kita jadikan fitur atau extrude. Nah, kemudian bagaimana dengan center line? Untuk center line, misalnya kita akan buat, saya hapus dulu aja ya. Saya hapus dulu di sininya biar lebih jelas. Saya akan membuat lagi sebuah objek di sini dengan menggunakan apa namanya? Saya buat dari tengah aja ya biar lebih clear. Saya buat di sini sebuah objek bentuk L juga yang nantinya ingin saya revolve ke garis sumbu ya. Nah, kemudian saya buat garis sumbu revolve-nya di sini. Ini saya jadikan center line. Saya pilih, klik di sini, dia berubah jadi garis putus-putus nih. Oke. Kemudian saya beri dimensi. Perhatikan, saya berikan dimensi sini, garis ini ke center line. Nah, perhatikan. Dia mengukurnya diameter revolve-nya, diameter putarnya gitu kan, terhadap sumbu tersebut. Berapa sih diameter ini gitu kan. Nah, seperti ini gitu kan. Jadi langsung diameternya, walaupun di sini belum tergambar objeknya, yang di bawah geometrinya belum ada. Seperti ini. Itu kelebihan dari center line. Dan ketika kita revolve, dia otomatis menemukan center line-nya tanpa kita harus mengklik lagi gitu kan. Sehingga itu akan mempercepat proses kita membuat desain, karena kita menghemat beberapa step gitu kan, seperti ini. Oke. Nah, tidak seperti construction line, center line itu juga bisa kita bisa dibaca gitu kan. Saya misalkan center line-nya ini langsung pada objek ini, jadi dia langsung dari bendanya bisa, berarti tidak berlubang nih nanti kalau di revolve seperti ini. Dia bisa kita masukkan, nah seperti ini diameternya gitu kan. Dan ketika kita revolve, dia terbaca sebagai close profile gitu kan. Kalau itu kan construction line nggak kebaca ya, kalau center line terbaca dia. Jadi kita bisa gunakan sebagai seperti garis biasa, tapi juga sebagai sumbu utama putarannya atau center line-nya. Itulah 3 tips dasar di Autodesk Inventor mengenai sketching. Semoga ketiga tips ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua, bisa makin produktif
Sekian dari saya. Jaga selalu kesehatan di masa pandemi ini. Semoga kita semua tetap sehat, tetap produktif. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.